Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Konita Salma. Nah, di sini saya akan mengajar materi akidah akhlak yang berjudul Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Sebelum materi kita mulai, Ibu tanya dulu ya kabarnya murid-murid semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semuanya sehat nggih? Ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, sekarang tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja sih sifat-sifatnya? Ada beberapa kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang patut sekali kita contoh. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sangat jujur. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ini senang bersedekah. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad SAW sangat penyabar. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW sayang kepada hewan. Dan Nabi Muhammad SAW hidup sederhana. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW menyayangi pengemis Yahudi. Nah, sekarang masuk ke kisah keteladanan yang pertama. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat jujur. Jadi sejak usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW ini sudah diajak berdagang oleh pamannya. Siapa yang tahu nama pamannya Nabi Muhammad siapa? Ya, nama paman Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Nah, ketika membantu pamannya berdagang, Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Nah, karena kejujurannya ini, banyak orang yang menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga dipercaya membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya menjadi istri beliau. Nah, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW ini menikah dengan Khadijah karena kejujuran Nabi Muhammad ini. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad pada saat perbaikan Ka'bah yang rusak karena banjir ini, Nabi Muhammad dapat menyelesaikan perselisihan antara pemimpin-pemimpin Quraisy dengan adil dan bijaksana, sehingga semua bisa menerima dengan lapang dada. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dari gelar ini didapatkan dari pemimpin-pemimpin Quraisy ini. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW ini senang bersedekah. Nah, dikisahkan pada suatu hari ada seorang pengemis yang datang meminta sedekah. Nabi Muhammad SAW itu memberikan makanan. Keesokan harinya, pengemis itu datang lagi meminta sedekah. Kemudian Nabi Muhammad memberikan beberapa uang dirham. Hari berikutnya, pengemis itu masih datang lagi meminta sedekah kepada Nabi Muhammad. Nah, kali ini Nabi Muhammad memberinya sebuah kapak. Pengemis itu heran kan ya, terus bertanya, untuk apa kapak ini gitu kan. Terus Nabi Muhammad SAW menjawab, gunakan kapak ini untuk menebang pohon, membelah kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pekerjaan itu bisa menghasilkan nafkah bagimu dan keluargamu. Lalu pengemis itu pergi. Ia merasa malu menjadi pengemis. Sejak saat itu, ia tidak pernah mengemis lagi dan menggunakan kapak itu untuk
bekerja mencari nafkah. Nah, selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW sangat penyabar. Nah, meski dihina, dimusuhi, dan selalu diperlakukan kasar, tapi Nabi Muhammad SAW ini tetaplah sabar. Pada suatu ketika, Umar bin Khattab menangkap orang yang hendak membunuh Nabi Muhammad. Umar bin Khattab sangat marah dan bersiap-siap membunuh orang itu. Namun, Nabi Muhammad SAW dengan siap membunuh orang itu. Namun Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesabaran malah memberikan orang itu makan dan minum. Nah, melihat akhlak mulia yang dimiliki Nabi Muhammad tersebut, orang yang tadinya memusuhi dan hendak membunuh Nabi Muhammad dengan segera menyatakan diri untuk masuk agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW hidup sederhana. Pada suatu hari, Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di atas tikar yang sudah usang. Garis-garis tikar itu sampai bisa membekas di badan, dan jejak bantal yang keras membekas di bawah kepala. Selanjutnya, Nabi Muhammad hanya memiliki 3 baju untuk dipakai bergantian. Harga bajunya itu pun juga sangat murah. Nabi Muhammad sering mengalami kelaparan, bahkan pernah sampai diganjal batu. Sampai perut Nabi Muhammad itu diganjal menggunakan batu karena tidak punya sesuatu untuk dimakan. Nabi Muhammad ini sebenarnya itu orang yang kaya, namun hartanya dihabiskan untuk berjihad, dan beliau juga selalu hidup dalam kesederhanaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyayangi pengemis Yahudi. Alkisah, ada seorang pengemis Yahudi buta yang membenci Nabi Muhammad SAW. Dia itu tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad sedang menyuapinya di depannya. Nah, setelah Abu Bakar datang menggantikan Nabi Muhammad untuk memberikan makanan, barulah pengemis itu mengetahui bahwa yang selama ini menyuapi makanan adalah Nabi Muhammad SAW. Pengemis itu menangis dan menyesali perbuatannya. Akhirnya, pengemis itu bertaubat dan masuk agama Islam. Kisah ini sangat terkenal sekali ya, mesti teman-teman sudah pernah mendengarnya. Nah, yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW itu menyayangi hewan. Nah, pada waktu Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah setelah berhasil menaklukkan tentara Quraisy, beliau memerintahkan kepada semua pasukan muslim untuk tidak membunuh hewan apapun di kota suci itu. Beliau menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mencintai dan menyayangi binatang. Beliau melarang menyiksa binatang. Ketika dalam perjalanan, Nabi Muhammad menyuruh sahabat untuk memperlambat unta saat melewati daerah yang subur agar unta-unta tersebut memiliki kesempatan untuk makan dan minum. Dan ketika melewati daerah yang kering dan tandus, beliau memerintahkan untuk mempercepat langkah untanya agar untanya tersebut bisa berkurang rasa haus dan laparnya. Nah, bagaimana teman-teman semua? Nah, dapat disimpulkan dari kisah-kisah Nabi Muhammad tersebut bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini memiliki sifat-sifat mulia yang harus dan patut kita contoh. Kita sebagai umatnya wajib untuk mencontoh keteladanan Nabi Muhammad itu. Bagaimana, adakah yang ingin bertanya atau cukup jelas? Sudah ya. Nah, kita berjumpa lagi minggu depan pada hari yang sama. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.